Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang keragaman Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan dan dasar gerak tari daerah. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini dengan membaca dan penugasan, anak-anak dapat memahami keragaman Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan dengan benar. Dengan mengamati, anak-anak dapat memahami dasar gerak tari dengan benar. Baik anak-anak, sebelumnya anak-anak sudah banyak belajar tentang keindahan keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Nah, anak-anak, bacalah teks bacaan berikut yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Kita baca bersama-sama. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Baik, kita lanjutkan membacanya. Pada pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kita lanjutkan. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, tempat sampahnya bisa dilihat seperti pada gambar.
Baik anak-anak, apakah kerjasama itu? Apa manfaat kerjasama? Dan bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Baik, kita bahas bersama-sama bahwa kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Adapun manfaat kerjasama antara lain mempererat tali persaudaraan, pekerjaan berat menjadi ringan, pekerjaan cepat selesai, meningkatkan rasa sosial, dan menghindari sifat mementingkan diri sendiri. Sebenarnya masih banyak manfaat kerjasama yang lain, mungkin anak-anak juga bisa mencarinya. Nah, cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman yaitu dengan saling menghormati, menghargai, dan toleransi. Nah, baik anak-anak, sebagai tugas 1, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nah, anak-anak bisa mengerjakan soal ini di buku tulis anak-anak. Kerjakan menggunakan tulisan yang rapi agar anak-anak mudah mempelajari kembali. Kerjakan dengan semangat. Baik anak-anak, silakan anak-anak amati gambar yang ada di layar. Kira-kira gambar apa? Nah, rumah adat. Benar sekali. Nah, keragaman budaya Indonesia juga terlihat dalam rumah adat. Rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat. Mari amati rumah adat berikut. Nah, bahwa di ujung itu terdapat sudut lancip, sedangkan di sini yang Pak Guru beri tanda adalah sudut tumpul. Apa itu sudut lancip dan apa itu sudut tumpul? Nah, masih ingatkah anak-anak tentang sudut? Dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk suatu sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut. Sedangkan dua sinar garis disebut kaki sudut. Kemudian kita cari tahu jenis-jenis sudut itu apa saja. Nah, jenis-jenis sudut itu ada 3. Yang pertama, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Biasanya sudut siku-siku ditandai dengan tanda seperti ini, tanda siku-siku. Yang kedua yaitu sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat atau 0 sampai 90 derajat. Kalau digambarkan seperti ini, ada yang 7 derajat, 18 derajat, 33 derajat, 45 derajat, dan 70 derajat. Yang terpenting jika menggambar sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Jika digambarkan akan menjadi sudut seperti ini. Contohnya ada 93 derajat, 110 derajat, 135 derajat, dan 157 derajat. Nah, anak-anak bisa belajar lagi dengan membaca jenis-jenis sudut ini. Nah, bagaimana cara menggunakan busur derajat? Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Sudut dilambangkan dengan tanda seperti ini, tanda sudut.
Satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, mulai sekarang anak-anak dapat menggunakan busur derajat seperti gambar ini. Nah, di dalam busur derajat sudah ada keterangan sudutnya. Anak-anak jika menggambar tinggal menyesuaikan saja. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kita perhatikan bersama bahwa sudut AOB yang Pak Guru tunjukkan, AOB, nah itu besarnya 45 derajat karena setengah dari sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Anak-anak bisa mengukur benda lain atau sudut lain menggunakan busur derajat yang anak-anak punya. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita pelajari tentang formasi atau pola lantai dalam tari. Anak-anak pada pembelajaran sebelumnya juga sudah mengenal gerak dasar tari. Nah, pola lantai atau formasi gerakan A seperti ini adalah pola lantai lurus, sedangkan formasi gerakan B seperti gambar ini pola lantai huruf V. Kemudian ada formasi gerakan seperti ini. Nah, ini disebut pola lantai melingkar. Kemudian formasi gerakan D seperti ini disebut pola lantai zigzag. Nah, anak-anak dalam menari bisa menggunakan pola lantai seperti ini agar gerakan tarian anak-anak lebih teratur dan terlihat indah. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini anak-anak akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta sifat bunyi kaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran 3 ini, dengan membaca anak-anak dapat memahami gagasan pokok dan pendukung dengan benar. Dengan membaca anak-anak dapat memahami sifat bunyi kaitannya dengan indera pendengaran dengan benar. Baik anak-anak, ayo kita bahas mengenai indera pendengar. Kemarin anak-anak juga sudah mengetahui dan juga sudah belajar tentang telinga. Kita pelajari lebih dalam lagi. Nah, bahwa indera pendengar itu juga ada bagian-bagiannya. Apa saja bagian-bagian indera pendengar? Yang pertama ada telinga luar, ada telinga tengah, dan telinga dalam. Yang berikutnya, cara kerja indera pendengar, yaitu bagian telinga luar untuk menangkap bunyi yang merambat melalui udara. Udara melewati lubang telinga menuju gendang telinga. Kemudian, gelombang suara akan menggetarkan telinga tengah dan dalam. Getaran gendang telinga ditangkap oleh tulang pendengaran dan disalurkan sampai tingkap jorong dan koklea. Kemudian getaran ditangkap ujung saraf pendengar dan sampai ke otak. Nah, itulah cara kerja indera pendengar kita. Lalu bagaimana cara merawatnya? Nah, yang pertama, tidak mendengarkan bunyi yang terlalu keras. Kedua, membersihkan telinga secara teratur. Yang ketiga, jika ada gangguan pendengaran, segera ke dokter THT. Lalu, apa fungsinya indera pendengar kita? Nah, fungsinya sebagai alat pendengaran dan keseimbangan. Baik anak-anak kelas 4 yang hebat, mari kita lanjutkan. Bahwa telinga sangat penting bagi kita.
Dengan telinga kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Anak-anak sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi? Anak-anak bisa mendengar alat musik tradisional karena telinganya berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, rawatlah telingamu dengan baik. Nah, bagaimana cara merawatnya? Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Guru. Baik anak-anak, sebagai tugas 2, coba anak-anak kerjakan soal ini. Kerjakan dengan semangat. Nah, soalnya bagaimana? Di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Sekarang, bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan format seperti ini. Anak-anak cukup menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama saja. Ingat ya anak-anak, pada paragraf pertama saja. Nah, silakan anak-anak tulis gagasan pokok dan pendukung menggunakan tulisan yang rapi agar mudah dipelajari lagi. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang hubungan antar gagasan dan keragaman Indonesia, terikat persatuan dan kesatuan. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar. Anak-anak juga harus selalu membina sikap persatuan dan kesatuan dimanapun anak-anak berada. Anak-anak juga harus menghargai dan menghormati orang lain. Tak lupa anak-anak juga harus mematuhi protokol kesehatan agar anak-anak juga sehat. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat dan anak-anak dapat memahami materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.